Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar mereka kami berdoa, oh Yesus Kristus, Putra dari manusia, curahkanlah rahmat ke dalam hati kami, supaya kami sengsara dan selanjutnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia sebagai anak Tuhan antara kami. Bagi orang yang tulus hati telah terbit cahaya dalam kegelapan, yaitu Tuhan yang Maha Rahim, Penyayang yang adil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari Jumat setelah penampakan Tuhan. Bersama dengan kelompok-kelompok kategorial di paroki kita, pada hari ini kita hendak mengucap syukur dan hendak meneladani Yesus dalam karya dan pelayanannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga di tahun yang baru ini kelompok-kelompok kategorial dengan cara dan spiritualitasnya masing-masing dapat memancarkan kasih Kristus dan semakin memuliakan Allah dengan sukacita. Marilah kita hening sejenak, kita akui segala dosa dan kelemahan kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Perayaan Ekaristi hari ini kita intensikan untuk mendoakan arwah Ibu Maria Gunawan, Bapak Yosef Kusuma, Saudara Giokhwa, dan Bapak Ibu Surahmat. Semoga mereka diberikan rahmat pengampunan dan menikmati kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Kita satukan doa-doa permohonan dan intensi yang kita bawa masing-masing dalam perayaan Ekaristi hari ini. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami bergembira dan bersukaria karena Engkau sudi mengunjungi umat-Mu dalam diri Yesus Kristus Sang Mesias. Kami mohon agar dapat setia pada sabdanya dan menghayati cinta kasih-Nya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Pada
Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga, dan Ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, gereja terbentuk karena adanya persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita dapat melihat bagaimana jemaat perdana yang selalu berkumpul dalam persekutuan yang erat. Mereka merayakan Ekaristi, mendengarkan sabda Tuhan, dan mendengarkan pengajaran dari para rasul. Dan persekutuan yang utuh antara Yesus Kristus dan jemaatnya dinyatakan dengan ungkapan gereja sebagai tubuh Kristus. Kalau gereja sebagai satu tubuh, maka jika satu menderita, lainnya turut menderita.
Jika satu bersukacita, maka anggota lainnya pun bersukacita. Persekutuan hendaknya dipahami sebagai suatu kelompok yang bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tetapi sungguh dibangun atas dasar kesatuan di dalam Kristus, yang menjadikan segala perbedaan, baik suku, bangsa, status sosial, pendidikan, dan sebagainya dapat teratasi. Dan persekutuan di dalam gereja ini kita tahu dibagi menjadi dua. Bagian pertama adalah persekutuan berdasarkan wilayah dan teritorial yang kita kenal dengan lingkungan. Lalu yang kedua adalah persekutuan berdasarkan karya pelayanan, spiritualitas, dan doa tertentu yang kita kenal dengan kelompok-kelompok kategorial. Keduanya tidak saling bertentangan, tetapi satu kesatuan yang membawa umat beriman semakin merasakan kemuliaan dan belas kasih Allah. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan teladan bahwa karya dan hidupnya dibagikan dan diberikan untuk semua orang. Orang kusta dalam pandangan orang-orang Yahudi adalah mereka yang layak dijauhi, dikucilkan, bukan hanya karena penyakit itu sendiri, tetapi juga karena penyakit kusta ini identik dengan hukuman dari Allah akibat dosa. Maka dengan menyembuhkan orang kusta, Yesus membongkar batasan-batasan dan pembedaan-pembedaan yang ada. Dia tidak merasa jijik. Dia tidak memandang sebelah mata orang-orang yang sakit kusta, melainkan dengan penuh belas kasih menerima dan menyembuhkan mereka. Setiap persekutuan yang dibangun dalam kesatuan dengan Kristus hendaknya semakin menampakkan belas kasih Kristus dalam persekutuan itu sendiri maupun dalam karya pelayanannya. Oleh karena itu mari kita berkaca. Kalau memang benar bahwa persekutuan kita, baik di lingkungan maupun di kelompok kategorial, sungguh dibangun dalam kesatuan dengan Kristus, apakah setiap anggotanya sudah merasa diterima dan menerima yang lain, dirangkul dengan kelebihan dan kekurangannya, dengan latar belakang kehidupannya yang berbeda-beda di dalam persekutuan kita? Atau masih ada kecenderungan untuk membeda-bedakan satu dengan lainnya? Begitu juga dalam kesaksian dan pelayanan, apakah kita sudah berusaha menjangkau dan merangkul mereka yang terpinggirkan? Atau kita masih pilih-pilih dalam pelayanan dan pilih-pilih dalam melibatkan anggota-anggota di dalam persekutuan kita? Akankah kita masih mendengar kabar bahwa ada orang-orang yang merasa sakit hati sehingga tidak lagi memutuskan untuk terlibat dan hadir dalam persekutuan, baik di lingkungan maupun kelompok kategorial, karena permasalahan-permasalahan dan perselisihan yang terjadi? Harapannya di dalam persekutuan kita, baik di lingkungan maupun kelompok kategorial, setiap anggotanya mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus di dalam hangatnya kasih persaudaraan, sharing pengalaman iman, dan doa bersama. Dan dalam kehidupan sehari-hari, setiap anggotanya dapat memberi kesaksian yang membawa damai dan harapan bagi keluarga, dan juga bagi mereka yang terpinggirkan di dalam gereja kita. Oleh karena itu saya mengajak pada kita semua untuk mari kembali ke sumber, kembali ke pusat persekutuan kita, yaitu Yesus Kristus, melalui doa, dengan mendengarkan sabdanya dan ajaran-ajarannya, supaya di dalam persekutuan kita, semua anggota, semua orang yang kita layani sungguh merasakan kasih dan rahmat Tuhan yang menyelamatkan.
Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah. Cinta kasih Allah kepada manusia nyata dalam diri Yesus. Berkat Dia, kita diperkenankan menghadap Bapa dan berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa bagi gereja dan umat-Nya. Lindungi kami semua agar bisa menjalankan ibadat dengan aman. Jadikan pula gereja menjadi saluran rahmat keselamatan, karena Engkau pula yang memberi segala sesuatunya baik adanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara, ya Tuhan, kami bersyukur atas tanah air kami. Mohon berkat-Mu agar dapat memelihara dan memajukannya. Bebaskanlah kami dari bahaya bencana alam maupun konflik yang memicu perpecahan. Curahkanlah rahmat kebijaksanaan atas pemimpin-pemimpin kami. Dan bimbinglah setiap warga negara untuk membangun negeri yang adil serta damai sejahtera. Marilah kita mohon. Bagikanlah doa kami ya Tuhan. Bagi korban bencana, ya Bapa, mampukan kami untuk berbelas kasih, terutama kepada korban bencana. Semoga rahmat pertolongan-Mu turun atas para korban bencana, sehingga mereka dikuatkan dan tetap berpengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang sedang sakit, ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi yang sedang sakit. Tuhan, berikanlah kekuatan kepada mereka yang lemah dan sakit. Jamalah mereka dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah kesehatan mereka. Berikan kekuatan iman, penghiburan, dan damai sejahtera-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelompok kategorial di Paroki Bunda Maria Garut, kiranya berkat Tuhan dan doa Bunda Maria menyertai para anggota kelompok kategorial, supaya semakin murni karya-karya pelayanan kami, hanya untuk menyalurkan kasih Tuhan sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Kami mohon janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap dalam Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan kita.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber keselamatan, dengan persembahan roti dan anggur ini, ajarilah kami percaya akan tanda janjimu, yaitu Yesus sabda kehidupan dan santapan keselamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus, Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu, Ibu Maria Gunawan, Bapak Yosef Kusuma, Saudara Giokhwa, Bapak Ibu Surahmat, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Allah mengutus putranya ke dunia agar kita hidup olehnya. Dalam hal ini, nyatalah cinta kasih Allah kepada kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, kami bersyukur atas Ekaristi yang kami rayakan ini. Curahkanlah roh Yesus Kristus Putramu kepada kami, agar damai-Mu menaungi bumi dan menjadi sumber kebahagiaan kekal bagi semua orang, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah.